Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Habib Mulisin dengan NIM 2102 1050209 dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Teknik Komputer dari kelas Tekome angkatan 2021. Baik, kali ini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah Rangkaian Elektronika dengan judul Pengukuran Arus, Tegangan, dan Hambatan Rangkaian Seri dan Paralel. Seperti yang diberitahukan pada soal, yaitu mengerjakan soal dengan menggunakan bantuan software Proteus untuk mendapatkan nilai arus dan tegangan secara simulasi dari rangkaian. Pada nomor 1, hitunglah besarnya resistansi yang dipasangkan pada sebuah rangkaian LED dengan konsumsi arus sebesar 25 mA pada tegangan 5 volt DC. Langsung saja kita ke Proteusnya. Untuk membuat sebuah rangkaian, kita membutuhkan komponen-komponen. Komponen yang pertama itu kita membutuhkan resistor. Komponen yang kedua kita membutuhkan LED. Nah, untuk LED di sini kita bebas menggunakan LED yang mana, tapi saya menggunakan LED yang LED green. Komponen selanjutnya yaitu source. Dan komponen yang terakhir yaitu ohm meter. Jika komponen-komponen sudah terkumpul, maka kita akan membuat suatu rangkaian. Kita masukkan komponen-komponen tersebut hingga menjadi sebuah rangkaian. Nah, untuk menjadi sebuah rangkaian, kita hubungkan ke semua komponen tersebut hingga menjadi sebuah rangkaian. Nah, inilah yang dinamakan rangkaian. Seperti pada soal tadi, hitunglah besarnya resistansi yang dipasangkan pada sebuah rangkaian LED dengan konsumsi arus sebesar 25 mA pada tegangan 5 volt DC. Baik, pada source ini kita masukkan jadi 5 volt. Pada LED itu kita jadikan 25 mA. Untuk resistornya itu kita bebas ingin memasukkan berapa, dan saya mencoba untuk memasukkan 260. Nah, setelah nilai-nilai pada komponen setelah kita masukkan komponen ohm meter, lalu kita gabungkan dengan rangkaian yang tadi kita buat. Jika selesai, kita akan memulai atau play sebuah rangkaian tadi yang dihubungkan dengan ohm meter. Nah, dapat dilihat bahwa resistansi dari rangkaian tersebut yaitu 0,0065. Jadi, resistansi dari rangkaian yang telah kita buat tadi dengan 5 volt DC 25 mA dan resistornya kita masukkan 260 menghasilkan resistansi 0,0065. Baik, pada soal nomor 2 yaitu berdasarkan gambar berikut, hitunglah besarnya nilai arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah, ini contoh rangkaiannya. Kita diminta untuk menghitung besar
nilai arus yang mengalir dalam rangkaian. Langsung saja kita ke Proteus, kita masukkan selnya 3 sesuai pada soal tadi. Terus kita masukkan ammeter, lalu kita hubungkan dengan resistornya. Nah, jika selesai kita hubungkan, kita masukkan sel. Nah, seperti ini rangkaiannya. Lalu kita mengubah tegangannya seperti pada soal, yaitu 3 volt. Kita ubah menjadi 3 volt. Oke, untuk resistornya kita ubah juga. Untuk resistor pertama yaitu 10, resistor 2 40 dan resistor 3 100. Resistor 1 10, resistor 2 40 dan resistor 3 100. Nah, jika selesai kita akan start. Nah, ini dia hasilnya. Dapat kita lihat arus dari resistor tersebut berbeda-beda. Pada resistor pertama arusnya 0,30, resistor 2 0,07 dan resistor 3 0,03. Jadi mungkin ini dari nomor 2 kita telah menghitung arus-arus dari resistor 1, 2, dan 3 dan hasilnya berbeda. Lanjut kita ke soal nomor 3. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3 dengan menggunakan hukum arus Kirchhoff. Maka hitunglah besarnya arus I1 dan I2 pada rangkaian berikut. Nah, ini contoh rangkaiannya. Kita diminta untuk menghitung arus I1 dan I2 dengan menggunakan hukum arus Kirchhoff. Nah, untuk tegangan kita lihat kita menggunakan 9 volt, R1 10, R2 560 dan R3 100. Langsung saja kita ke Proteus. Pertama kita masukkan R1 dan kita menggunakan 10. Selanjutnya kita masukkan R2 dan R3. Untuk R2 dan R3 itu kita ubah menjadi bentuk vertikal. R2 tadi kita menggunakan 560. Untuk R3 kita menggunakan 100. Lalu setelah kita ubah, kita hubungkan R1 dan R2 dan R3. Setelah terhubung, kita masukkan sel. Lalu kita hubungkan sel dengan R1. Setelah terhubung, kita ubah tegangannya menjadi 9 volt. Setelah diubah, kita mencari komponen yang namanya AC ammeter. Lalu kita hubungkan dengan R1, R2 dan R3. Sebelum kita hubungkan, kita mengubahnya terlebih dahulu menjadi vertikal. Setelah terhubung, kita hubungkan juga ke sel. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini setelah kita membuat rangkaian untuk menghitung arus I1 dan I2 menggunakan hukum arus Kirchhoff. Kita akan start dan melihat hasilnya.
Nah, dapat dilihat hasilnya untuk I1 hasilnya 0,08 dan untuk I2 hasilnya 0,01. Jadi untuk nomor 3 I1 dan I2 sudah ditemukan nilainya menggunakan hukum arus Kirchhoff. Jadi cukup sekian untuk nomor 3. Selanjutnya kita beralih ke nomor 4. Baik, untuk selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 4. Soalnya berdasarkan gambar soal nomor 2, hitunglah besarnya tegangan pada R1, R2, dan R3. Nah, ini gambar dari soal nomor 2. Kita diminta untuk menghitung besar tegangan pada R1, R2, dan R3. Kita ketahui bahwa di sini voltnya 3 volt, tegangannya 3 volt, R1-nya 10, R2-nya 40, dan R3-nya 100. Nah, langsung saja kita ke Proteus untuk mengeksekusinya. Pertama, kita masukkan resistor 1, resistor 2, dan resistor 3. Tadi kita menggunakan pada nomor 2 kita menggunakan paralel untuk mencari arus, sedangkan pada nomor 4 ini kita menggunakan seri untuk mencari tegangan. Nah, setelah kita hubungkan R1 dan R2 dan R3, kita masukkan CL dan kita hubungkan ke R1, 2, dan 3. Selanjutnya, untuk menghitung tegangan, kita menggunakan DC voltmeter. Kita tambah di sini DC voltmeter. Lalu kita hubungkan. Setelah itu kita hubungkan R3 ke sel. Nah, setelah kita membuat rangkaiannya seperti pada gambar soal nomor 2 itu, selnya 3 volt atau tegangannya 3 volt, R1 10, R2 40, dan R3 100. Tegangannya 3 volt, R1 10, R2 kita tadi menggunakan 40, dan R3 100. Setelah kita ubah dan kita buat rangkaiannya, kita akan menjalankan start. Dan inilah hasilnya. Pada resistor 1 atau R1, tegangannya yang dihasilkannya itu 0,20 volt. Pada R2, tegangan yang dihasilkannya itu 0,80. Dan untuk R3, tegangan yang dihasilkannya itu 2 volt. Jadi, kita telah mendapatkan tegangan dari R1, R2, dan R3 yaitu 0,20 volt, 0,80 volt, dan 2 volt. Jadi untuk nomor 4 cukup sampai sini. Kita lanjut ke nomor 5. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 5 dengan menggunakan rumus pembagi arus. Hitunglah besarnya arus I1, I2, I3, I4, dan I5 serta I total dalam rangkaian berikut. Nah, dapat dilihat ini merupakan rangkaian. Kita akan menentukan I total, I1, I2, dan seterusnya. Dan diketahui bahwa tegangan pada baterai ini 132 volt dan R1 2,4 ohm, R2 1,7 ohm, R3 60 ohm, R4 20 ohm, R5
30 ohm. Jadi langsung saja kita ke Proteus untuk mengeksekusinya. Pertama, kita masukkan resistor sebanyak 5. Lalu kita cari AC ammeter. Guna AC ammeter ini untuk menghitung arus. Selanjutnya kita masukkan baterai. Pada baterai kita ubah posisinya menjadi horizontal dan memberi asimeter di sampingnya. Nah, jika komponen-komponennya sudah masuk semua di lembar kerja, kita bisa menghubungkan menghubungkan komponen-komponen untuk menjadi rangkaian agar menjadi rangkaian. Nah, jika rangkaiannya telah jadi, kita masukkan tegangan pada baterai sesuai pada soal. Kita masukkan tegangan dan nilai-nilai R. Tegangan yang digunakan yaitu 132 volt. Untuk R1 kita menggunakan 2,4 ohm. 2,4 ohm. Untuk R2 nya 1,7 ohm. 1,7 ohm. Untuk R3 60, R4 20, R3, R5 30, R4 60, R3 30, R20, R3, R4, R5. Oh maaf, ini ketukar. Jika rangkaian dan tegangan sudah kita masukkan, kita klik start atau jalankan untuk melihat I1, I2, I3, I4, I5 serta I total pada rangkaian ini.
dapat kita lihat bersama bahwa hasilnya sudah muncul. Untuk I totalnya 11,9, I1 4,93, I2 6,96, I3 1,98, I4 5,95, I5 3,97. Arus yang dihasilkan itu berbeda-beda karena kan pada resistor juga arusnya berbeda. Jadi cukup sekian video dari saya tentang pengukuran arus, tegangan, dan hambatan rangkaian seri dan paralel mata kuliah rangkaian elektronika. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.